Youth Community Online Service. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Aku harap kita semua tetap dalam kondisi yang sehat dalam perlindungan Tuhan kapanpun dan dimanapun kita berada. Tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol yang diberikan oleh pemerintah, dan tetap semangat ya! Oh ya, buat teman-teman yang belum follow Instagram kita, boleh nih follow Instagram kita di @gppsyouthcom. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe, dan share YouTube channel kita di @youthcomgps. Dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya ya, supaya minggu depan kita bisa beribadah bersama lagi di Youthcom Online Service. Kita juga mau mengajak teman-teman buat join CARE. Apa sih CARE itu? CARE adalah cell group yang dimiliki oleh Youth Community, di mana di sana kita bisa saling cerita, saling berbagi, saling menguatkan, dan pastinya bisa belajar banyak hal. Buat yang mau tanya-tanya, boleh DM Instagram kita di @gppsyouthcom ya. Dan buat teman-teman yang mungkin sedang bergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Oh ya, teman-teman masih ingat kan minggu lalu kita sudah bahas tentang apa? Ya, minggu lalu kita sudah bahas tentang perkataan, di mana sebagai anak Tuhan, kita harus bisa menjadi teladan, dan salah satunya teladan dalam perkataan kita. Kita harus bisa berhati-hati dalam menggunakan perkataan kita. Jangan sampai perkataan yang kita ucapkan itu akan membawa dampak hal yang negatif bagi diri kita maupun bagi orang di sekitar kita. Belajar untuk mengungkapkan kata-kata yang positif yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya perkataan kita ucapkan itu akan membawa dampak yang positif juga bagi orang di sekitar kita dan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Nah, makin penasaran kan minggu ini kita bahas tentang apa? Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan sharing dari salah satu kakak kita di Youth Community. Dan inilah Sharing Room. Hai guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap sukacita, dan tetap semangat terus ya. Oke, hari ini aku mau sharing ke kalian tentang bagaimana menjadi teladan lewat perbuatan kita. Menurutku ini hal yang susah banget. Tapi yuk hari ini kita sama-sama belajar buat gimana sih caranya kita bisa jadi teladan, terutama lewat perbuatan kita. Jadi Tuhan menciptakan kita itu untuk menjadi suratan terbukanya Dia, dimana semua orang terdekat kita, masyarakat, orang-orang di luar sana, baik yang sudah mengenal Kristus maupun yang belum, itu bisa melihat setiap perbuatan kita dan mencerminkan siapakah perbuatan kita ini. Dan hendaknya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengikuti Kristus, jadi kita harus melakukan apa yang sudah Kristus ajarkan kepada kita, seperti menolong sesama, mengasihi sesama, dan banyak ajaran baik lainnya. Jadi aku mau sharing sedikit lah tentang pengalamanku. Mungkin teman-teman di sini pernah mengalami hal yang sama seperti aku ya. Aku dulu waktu SMP sampai akhir SMA, aku ini suka nyontek. Nyontek ini kayak menjadi habit yang pertama kali awalnya sungkan, lama-lama jadi ketagihan gitu guys. Dan gimana caranya aku memutuskan buat aku nggak mau nyontek lagi, dan aku mau jalan ke jalan yang bener lagi. Kuncinya cuma satu guys, kuncinya cuma dekat sama Tuhan. Gimana caranya sih dekat sama Tuhan? Yang pertama kalian bisa doa, baca firman, rajin-rajin sate, penyembahan, ikut CARE juga, jangan lupa guys. Itu juga salah satu cara buat kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi gitu. Jadi kuncinya cuma satu itu guys, dekat sama Tuhan. Ketika kita dekat sama Tuhan, kita mengenal Tuhan dengan baik, maka semua perbuatan kita itu akan ikut-ikutan baik, karena kita sudah tahu gitu pedoman apa yang baik dalam hidup kita. Gitu aja sih guys. Sekian sharingku hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom. Puji Tuhan, sore hari ini kita kembali bersama-sama boleh beribadah. Sebelumnya mari kita berdoa.
Tuhan terima kasih untuk sore hari ini, kami bersyukur kami kembali boleh mendapat kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak terbatas atas apapun juga. Dimanapun kami berada saat ini, Tuhan, kuasa-Mu sanggup untuk menjamah setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, sore hari ini kami mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Kau memberkati Tuhan ibadah ini dari awal sampai selesainya. Biarlah Tuhan kami boleh benar-benar merasakan waktu-waktu ini bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita mau sama-sama bersuka cita meninggikan Tuhan kita, karena hanya Dia satu-satunya alasan kita. Haleluya. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus.
satu-satunya Allah yang kita sembah, yang kita puji. Segala yang Tuhan lakukan untuk hidup kita, itu adalah bukti kasih Tuhan untuk setiap kita. Mari siapkan hati, kita mau dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bukti kasih-Mu, untuk perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Bahkan setiap apa yang Tuhan pikirkan tentang kami, itu sungguh indah, sungguh yang terbaik untuk kami.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Oh Yesus, terima kasih Yesus, kasih-Mu sungguh besar. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebesaran kasih-Mu, buat kebesaran pengorbanan-Mu untuk hidup kami. Untuk segala hal yang Tuhan lakukan, bahkan yang Tuhan pikirkan tentang kami begitu indah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Tidak perlu ada lagi yang kami khawatirkan Tuhan ketika kami bersama dengan Engkau. Tuhan, kami mau taruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami juga boleh meneladani apa yang Tuhan lakukan. Ajar kami untuk kami boleh memiliki kasih seperti kasih-Mu. Ajar kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang
tulus seperti Engkau dengan tulus mengasihi setiap kami. Tuhan, ini setiap kami Tuhan Yesus. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengerti lebih lagi apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran dan kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Yudkom. Selamat pagi semuanya teman-teman. Gimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian sehat-sehat ya dan baik-baik saja di rumah. Meskipun sudah bosan di rumah mungkin ya teman-teman, tapi kita tetap harus bersyukur karena ya penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu selalu baik teman-teman. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sesuatu yang baru tapi masih ada hubungannya dengan yang minggu lalu kita pelajari. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang menjadi teladan dalam perkataan. Kalau hari ini kita mau belajar tentang bagaimana sih menjadi teladan dalam perbuatan. Nah, mari teman-teman kita buka Alkitabnya di Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, teman-teman, dari ayat ini sebenarnya ayat ini menghendaki untuk kita ya, setiap anak Tuhan itu memiliki terang yang bisa bercahaya gitu di depan banyak orang. Maksudnya seperti apa sih? Maksudnya ya, contoh konkretnya adalah ketika teman-teman di sekitar kita sedang melakukan kejahatan atau sedang melakukan dosa, kita itu bisa menjadi berbeda gitu dari mereka. Kita bisa tetap untuk melakukan hal yang baik, yang sesuai dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kenapa sih kok kita itu disuruh untuk memancarkan terang gitu ya, supaya terang kita itu bercahaya di depan banyak orang. Nah, supaya apa? Supaya mereka atau teman-teman kita yang di luar sana itu bisa melihat bagaimana perbuatan kita dan mereka itu bisa ikut memuliakan Allah. Jadi tujuan akhirnya itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kalian di sini perhatikan ya, di zaman sekarang anak muda itu mulai banyak yang merasa merasa egois. Jangankan anak muda, kita sendiri yang saat ini sedang muda gitu ya, masih muda kan kita. Itu seringkali nggak sadar gitu bahwa kita itu lebih mementingkan ego kita, lebih mementingkan diri kita sendiri daripada orang lain gitu. Nah, fenomena semacam ini itu cukup prihatin ya teman-teman, karena ketika kita egois, kita itu benar-benar merasa hebat gitu loh, merasa sombong, merasa yang penting diri kita sendiri, dan Tuhan nggak menghendaki hal semacam itu. Kalau kita seringkali lihat teman-teman kita mungkin, atau bahkan diri kita sendiri yang mungkin kita nggak sadar gitu ya, kita sudah mengurangi nilai dari kebenaran itu, mengurangi atau mengkaburkan istilahnya ya. Jadi kayak dibuat samar gitu nilai-nilai dari kebenaran firman Tuhan yang seharusnya kita hidupi secara utuh gitu. Nah, seperti apa sih pengurangan nilai-nilai yang terjadi ketika di saat-saat ini tuh? Banyak hal ya teman-teman. Salah satu contohnya adalah mungkin dalam hal kesopanan gitu ya. Bagaimana ketika kita itu sudah ditolong orang, kita seringkali nggak lupa gitu ya untuk mengucapkan terima kasih atau thank you. Atau mungkin ketika kita ingin meminta tolong kepada orang lain, kita nggak pakai kata tolong atau minta tolong gitu. Nah, dari hal yang sangat sederhana dan yang sepele itu sudah mencerminkan gitu ya, bagaimana nilai-nilai kebenaran dari firman Tuhan itu sendiri tuh berkurang. Ya mungkin
hal yang tadi, contoh saya yang tadi itu mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan dari nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, itu hanya contoh konkret di kehidupan kita gitu. Nah, tapi banyak hal ya teman-teman yang dimana nilai-nilai firman Tuhan sendiri itu juga berkurang. Misal nih, ya misal contoh yang paling sering terjadi yang saya amati dan mungkin saya sering kali juga melakukannya tanpa sadar gitu ya, ketika di sekolah ada teman-teman yang seringkali tuh menghasut kita untuk membenci seseorang gitu. Nah, terus akhirnya kita jatuhnya ikut-ikutan sama mereka gitu, ikut-ikutan untuk membenci anak tersebut, padahal ya nggak punya masalah apapun gitu dengan anak tersebut, tapi kita jadi ikut-ikutan nggak suka dan ikut menjauhi karena teman-teman kita mempengaruhi kita. Nah, perbuatan semacam itu jelas tidak mencerminkan ya bahwa kita itu menjadi terang dan garam dunia gitu, karena dengan hal semacam itu jelas itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan sendiri itu bilang ya bahwa kita harus bisa mengasihi sesama manusia, sesama manusia ya, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, kalau kita sampai ikut-ikutan dihasut, terus kemudian benar-benar ikut sama mereka, ikut membenci anak itu, ya. Dan tapi itu yang sering terjadi di saat-saat seperti ini sekarang ini, teman-teman. Nah, ketika kita udah tahu ya bahwa banyak sekali, itu hanya salah satu contoh yang mungkin aku bisa kasih di sini gitu. Tapi banyak sekali teman-teman di luar sana yang bahkan di setiap gerak-gerik kita itu selalu ada gitu ya. Pengurangan dari nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, ketika kita sudah tahu fenomena hal semacam itu, kita mau nggak untuk menyadarkan diri kita sendiri mungkin ya. Jangan ngomong tentang menyadarkan dia atau menyadarkan teman kita atau menegur orang lain. Kita harus pertama harus introspeksi diri dulu teman-teman. Kita harus sadar dulu. Yang pertama ya harus dimulai dulu dari diri kita sendiri. Kalau kita sendiri ini berhasil untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, maka teman-teman kita itu juga akan melihat gitu, dan akhirnya mereka bisa ikut. Nah, jadi yang penting poin pertama di sini yang mau saya kasih tahu sama teman-teman, kita harus sadar dulu, aware dulu sama hal-hal semacam itu. Ketika kita sadar bahwa identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Kalau di Alkitab itu bilangnya kita adalah garam dan terang dunia. Kita adalah, bukan kita akan menjadi garam dan terang. Beda ya teman-teman, kita adalah dan kita akan itu konteksnya beda. Nah, karena kita adalah berarti kita sudah menjadi garam dan terang dunia gitu. Nah, kita punya identitas yang seperti itu, tapi perbuatan kita tidak mencerminkan identitas kita. Nah, kalau kita sudah sadar, ya mari kita lakukan perubahan gitu, sebuah tindakan teman-teman. Kadang banyak sekali, mungkin termasuk diri saya sendiri juga, kita sadar bahwa kita itu salah. Kita sadar, oh iya, melakukan hal itu salah. Melakukan misalnya mencontek, terus membenci, dan lain sebagainya, itu salah. Tapi seringkali juga dilakukan gitu. Nah, kenapa hal semacam itu terjadi gitu teman-teman? Di sini konteksnya adalah kita sadar bahwa itu salah, tapi ya udah cuman sebatas sadar saja. Kita tidak pernah melakukan tindakan perubahan, kita nggak pernah melakukan hal-hal yang bisa merubah itu. Jadi karena sudah sadar terus berubah. Nah, harusnya seperti itu teman-teman, tapi yang sering terjadi adalah kita cuma berhenti di kesadaran aja. Nah, kita harus sadar dulu, memang sadar itu penting. Setelah kita sadar, baru kita harus bertindak. Jadi jangan berhenti di kesadaran aja ya teman-teman. Nah, sama gitu ya, kayak firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 119 ayat 9. Saya ulangi, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, jadi dengan apa kita bisa menjaga kelakuan kita yang bersih? Itu ya dengan firman Tuhan gitu.
Jadi kita jangan cuman berhenti di sadar, tapi kita juga harus berubah, melakukan sebuah tindakan nyata dalam hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Nah, di sini kita mau belajar dari seorang figur yang sangat-sangat, ya, itu menjadi tokoh utama di Alkitab gitu ya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, cara supaya kita bisa melakukan sebuah tindakan untuk berubah itu adalah dengan mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Dan dengan kita mengikuti teladannya Tuhan Yesus, kita itu bisa menjadikan diri kita sendiri itu menjadi teladan buat orang lain. Jadi kita itu meneladani Tuhan Yesus, dan kita akan bisa menjadi teladan buat orang lain. Nah, Tuhan Yesus kalau kalian baca ya kisah-kisah di Alkitab, banyak sekali yang menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus itu tidak egois, teman-teman. Tuhan Yesus itu punya sifat dan karakter yang rendah hati, yang lemah lembut, yang penuh kasih. Nah, saya ambil salah satu contoh dari cerita di Alkitab, di mana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, kalau di zaman dulu, membasuh kaki itu sebuah hal yang sangat hina ya teman-teman, yang dilakukan sama pekerjaan pembantu gitu istilahnya. Nah, tapi Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah guru gitu kan, di saat itu kan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus memang adalah guru gitu ya bagi murid-muridnya. Nah, yang adalah guru yang paling atas posisinya mau untuk turun dan membasuh kaki murid-muridnya, itu sebuah hal yang sangat luar biasa gitu. Berarti Tuhan Yesus nggak egois. Di situ teladan yang bisa kita contoh dari Tuhan Yesus adalah kerendahan hatinya gitu. Dia rela, dia mau untuk turun, untuk membasuh kakinya murid-muridnya yang posisinya itu otomatis di bawahnya Tuhan Yesus gitu kan. Nah, ya kita punya seorang figur, seorang bapak yang sangat-sangat bisa memberikan teladan yang baik untuk hidup kita gitu ya, dalam segala hal, nggak cuma dalam perbuatan teman-teman, dalam perkataan juga iya, dalam perbuatan juga iya. Dan yang pasti dan tentunya adalah mereka melakukan semua itu dengan tindakan nyata, tindakan yang konkret, yang benar-benar kasat mata gitu istilahnya, yang bisa terlihat oleh mata kita. Nah, kadang ada gitu ya, seseorang yang mungkin dia itu hebat dalam hal pengajaran firman Tuhan, mungkin dia hebat untuk memahami doktrin Alkitab, tapi mereka nggak melakukan tindakan nyata. Nah, itu sama aja dengan omong kosong teman-teman, karena yang Tuhan kehendaki juga adalah perbuatan. Kalau kalian baca ada ayat yang berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, sama, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita percaya, kita beriman kepada Tuhan Yesus, tapi kalau kita nggak melakukan perbuatan apapun yang bisa merubah hidup kita, yang bisa menjadikan kita itu menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus gitu, ya itu sama aja semuanya bohong teman-teman. Jadi di poin kali ini yang mau ditekankan adalah bagaimana ketika kita sudah percaya, kita sudah sadar gitu ya bahwa kita punya identitas. Oh ya, aku ini anak Tuhan, aku harus menjadi garam dan terang dunia, aku harus berbeda dari orang-orang di luar sana, orang-orang dunia. Dan ketika kita sadar, kita harus juga melakukan sebuah tindakan konkret atau tindakan nyata. Caranya gimana? Nah, buat jadi garam dan terang gitu, ya caranya adalah selain dengan perbuatan nyata itu tadi, yang namanya melakukan perbuatan nyata itu pasti butuh yang namanya pengorbanan, pasti butuh yang namanya niat, usaha, keinginan, kerinduan, banyak hal teman-teman. Ya, kalau kita mau melakukan sesuatu, misalnya untuk menolong orang, misal kalian ngelihat ada pengemis gitu ya, atau jangan pengemis deh, misal ada orang yang dalam tanda kutip disabilitas gitu, dan kalian kasihan gitu sama mereka. Nah, kalian mau tolong mereka, itu kan butuh kesadaran, oh ya, kasihan ya dia. Nah, terus kita apa yang harus dilakukan gitu, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang yang disabilitas itu tadi. Nah, selain kita butuh
itu semua ya, kita butuh pengorbanan, niat, usaha, dan lain sebagainya. Dan tentunya yang utama itu adalah kasih gitu. Karena kalau kita melakukan sebuah tindakan dan perbuatan, otomatis kita juga butuh kasih teman-teman. Karena kita nggak akan pernah bisa mengasihi orang lain ketika kita juga nggak bisa mengasihi diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa mengasihi diri kita sendiri? Ya kita harus terima dulu kasih daripada Tuhan itu sendiri. Ketika kita sudah merasa, oh ya kasihnya Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah ini tadi balik lagi ya ke poin kesadaran, dimana kita sadar, kita harus sadar, oh ya Tuhan itu sudah mengasihi aku, sudah begitu besar kasihnya Tuhan buat aku, makanya aku mau meneladani Tuhan Yesus dengan cara ya melakukan sesuai dengan yang Ia teladankan buat kita gitu teman-teman. Jadi kasih itu memang hal yang utama, karena dengan kasih kita bisa melakukan semua perbuatan dengan ketulusan hati kita itu. Nah, kalau tadi saya bilang bahwa kita butuh kasih dan tadi banyak hal ya, ada pengorbanan, niat dan usaha dan lain-lain. Tapi di balik itu semua, kita juga harus mengubah yang namanya pola pikir, cara pandang kita terhadap sesuatu gitu, terhadap ya sesuatu yang terjadi di kehidupan kita, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, cara ngubah mindset atau sudut pandang itu seperti apa? Ya balik lagi gitu ke tadi, dengan kita sadar, dengan kita beriman sama Tuhan, dan semua itu akan bisa gitu ya. Mungkin mengubah sudut pandang seseorang nggak gampang, mengubah sudut pandang kita sendiri pun bukan hal yang mudah. Tapi ketika kita beriman sama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dan kita benar-benar mau melakukan atau meneladani contoh dari Tuhan Yesus itu sendiri, Roh Kudus itu akan bekerja teman-teman dalam hati setiap kita, supaya kita bisa melakukan perbuatan yang lebih baik gitu ke depannya. Nah, kalau kita tadi udah belajar ya tentang bagaimana kita itu punya figur, sosok pribadi yang benar-benar bisa menjadi teladan yang sangat sempurna, yang sangat baik buat kita. Ya, semua sekarang keputusan ada di tangan kita, teman-teman. Apakah kita memilih untuk, oke, aku tahu Tuhan Yesus itu teladan yang baik, terus cuma sekedar tahu, sekedar melihat, sekedar sadar, yang itu tadi, yang sudah saya jelaskan di awal, sekedar sadar, sekedar tahu, lalu nggak melakukan apapun. Atau kita memutuskan untuk, oh ya, aku melihat, lalu aku melakukan. I see and I do. Balik lagi, semua keputusan itu karena ada di tangan kita, ya kita harus dengan bijak teman-teman untuk memutuskan mana yang terbaik, mana sih hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan sendiri bilang gitu ya, bahwa iman tadi tanpa perbuatan adalah mati. Jadi jelas di Alkitab dinyatakan bahwa di sini Tuhan nggak menghendaki kita untuk melihat saja atau sekedar mengerti saja dengan pengetahuan kita, tapi Tuhan menghendaki kita untuk turun, istilahnya turun ke lapangan gitu ya, untuk melakukan tindakan nyata itu teman-teman. Jadi jangan pernah berhenti hanya sampai di oke, aku tahu, tapi what's next? Ya kalian harus turun untuk melakukan hal yang keteladanannya Tuhan Yesus itu tadi, entah itu mengasihi, entah itu berbuat baik, menolong sesama, berempati sama orang, atau apapun. Dalam menjadi teladan dalam perbuatan itu nggak harus selalu soal materi ya teman-teman, nggak harus selalu soal uang atau harus selalu memberi seperti itu, enggak. Tapi banyak banget perbuatan yang kita itu bisa lakukan dan itu menjadi teladan buat teman kita. Ya seperti itu tadi, contoh saya yang sangat di awal tadi, yang benar-benar di awal banget buat pemuka. Ketika teman-teman kita misalnya pada nyontek, kita itu bisa tetap struggle untuk hidup jujur. Nah itu sudah perbuatan, kan kita nggak memberi apapun, tapi kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan tentunya, gitu teman-teman. Nah mungkin ada yang berpikir, ya kalau sekarang mungkin susah gitu, karena zamannya sudah beda. Nah teman-teman mungkin di zaman sekarang kalian berpikir bahwa zaman ini tuh zaman modern, zaman yang serba canggih, serba cepat, serba menggunakan teknologi gitu ya. Teknologi itu seolah-olah benar-benar berdampak buat
kita, buat kehidupan kita, ya buat perkataan kita, buat perbuatan kita, dan lain sebagainya. Tapi di sini yang mau aku tekankan adalah bagaimana sih ketika kita yang hidup dengan teknologi yang serba ada, serba bisa ini tetap bisa gitu untuk memancarkan nilai-nilai kebenaran, tetap bisa menjadi teladan gitu ya dalam perbuatan kita dengan menggunakan teknologi gitu. Nah, seperti apa caranya? Simple teman-teman. Kalau misalnya untuk diri kita sendiri ya, bagaimana ketika seperti ini, saat pandemi, dan ketika semua gereja sedang online, nah apakah kita itu tetap mau untuk ibadah secara serius, secara dengan kesungguhan hati kita yang serius gitu ya teman-teman. Dan itu kan semuanya juga pakai teknologi, semua itu juga bisa menjadi apa ya istilahnya itu realisasi dari kebenaran firman Tuhan. Kan dengan kita mendengarkan ibadah online, mendengarkan YouTube, mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan gitu. Nah, tapi mungkin nggak hanya sebatas itu. Kita bisa menambah pengetahuan kita lewat banyak hal yang ada di YouTube misalnya, salah satu aplikasi gitu ya, yang saya ambil di sini. Nah, kalian bisa melihat seperti Christian Prince mungkin, atau banyak sekali tokoh-tokoh yang mereka itu benar-benar membedah isi dari pada Alkitab dan bagaimana relevansinya di dalam kehidupan kita. Itu banyak banget teman-teman. Jadi kalian nggak cuma sekedar lihat YouTube itu hanya untuk senang-senang, hanya untuk having fun gitu, enggak ya, tapi juga untuk bisa belajar firman Tuhan lebih lagi. Nah, itu kalau impact-nya atau efeknya ke kita sendiri. Tapi kalau kita mau melakukan perbuatan yang berdampaknya itu buat keluar gitu ya, keluar atau buat sekitar kita, buat teman-teman kita. Nah, banyak misalnya kita bisa kalau yang menggunakan teknologi ya, kita ngomongnya pakai teknologi. Misalnya kita ini membuat konten. Nah, anak-anak zaman now, anak-anak muda zaman sekarang itu sedang banyak-banyaknya ya, sedang booming-boomingnya membuat konten di YouTube misalnya. Nah, atau di TikTok misalnya teman-teman. Nah, karena kadang banyak konten-konten yang kualitasnya juga kurang baik ya teman-teman. Maksudnya sifat-sifatnya mengarah ke arah yang negatif. Nah, di sini kita bisa membuktikan gitu, merealisasikan bahwa perbuatan kita ini bisa menjadi contoh. Jadi misalnya isi konten kita itu tentang hal-hal rohani, tentang ya pokoknya intinya bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, dengan hal sepele semacam itu kita sudah bisa memberkati banyak orang gitu. Atau banyak hal, gak cuman sekedar bikin konten. Misal kita sharing, kita baca renungan firman Tuhan ya di banyak, kan sekarang banyak ya aplikasi yang menyediakan renungan firman Tuhan. Nah, misal kita baca terus kita terberkati, kita screenshot atau kita bagikan, share di grup sama teman-teman kita. Nah, dari situ kita juga bisa gitu jadi berkat buat mereka. Jadi banyak hal kalau kalian mau merenungkan masing-masing dari setiap kita, merenungkan hal atau perbuatan apa sih yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kita itu menjadi terang gitu ya di tengah-tengah kondisi yang saat ini mungkin sedang krisis gitu ya teman-teman. Karena di saat-saat seperti ini sedang banyak kesulitan yang terjadi, kita bisa menjadi saluran berkat gitu lewat perbuatan kita. Nah, sekarang kembali lagi, apakah kita yang mau, apakah kita bersedia untuk melakukan perbuatan seperti itu, perbuatan yang mencerminkan firman Tuhan, perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Semua itu ada di pilihan kita. Ya, jadi teman-teman di sini saya berharap bahwa kita semua tetap bisa melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, baik itu lewat teknologi yang ada, yang sudah diberikan gitu ya di sekitar kita, atau lewat apapun caranya, Tuhan bisa kok pakai kita. Dengan cara apapun itu bisa. Yang terpenting di sini adalah apakah kita itu mau dipakai atau enggak. Dan semua itu keputusan ada di tangan kita masing-masing. Oke, jadi saya berharap sekali lagi, teman-teman, kalau kalian ingin menjadi teladanilah Tuhan Yesus dulu dan berubahlah, jangan seperti orang-orang di dunia.
Jadi berubahlah menjadi seseorang yang berbeda, dan berbedanya ini positif ke arah yang dikehendaki oleh firman Tuhan itu sendiri. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Kiranya masing-masing dari kita bisa merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Dan terima kasih juga Tuhan atas berkat penyertaan-Mu kepada setiap kami, sehingga kami dapat merenungkan dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Bapa, tolonglah kami agar kami dapat melakukan perbuatan dan tindakan yang nyata dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Tidak hanya sekedar kami mengetahui dan sadar tentang firman-Mu, tetapi kami benar-benar turut melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Sehingga terang kami Tuhan bisa bercahaya. Dan kiranya Tuhan sendiri yang akan menuntun kami, menyertai kami, memberikan kami hikmat Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap perbuatan dan tindakan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Dan Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa kami yang tercinta, bangsa Indonesia ini. Engkau mau tolong Tuhan bangsa kami, Engkau mau memberkati bangsa ini dengan urapan-Mu, Engkau mau memberkati bangsa ini dengan kesembuhan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang membuat mujizat lebih dahsyat lagi di tengah-tengah Indonesia ini. Engkau mau melawat Indonesia ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga yang akan memakai kami, anak-anak Youthcom, untuk menjadi terang dan alat-Mu untuk bisa memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia yang tercinta ini. Ya Bapa, terima kasih kiranya Tuhan Engkau mau segera memulihkan bangsa Indonesia ini dari krisis-krisis yang terjadi, krisis ekonomi, dari kesehatan ya Tuhan, Engkau menyertai dan segera memulihkan daripada segala sakit penyakit COVID ini ya Tuhan, sehingga kami semua umat-Mu bisa kembali beribadah secara offline, sehingga kami semua bisa kembali melakukan aktivitas kami Tuhan. Dan terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati pemerintahan bangsa Indonesia ini, agar mereka dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat membawa damai sejahtera bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Dan yang Engkau juga memberikan hikmat kepada mereka dalam memimpin bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk semua yang mendengarkan ibadah online pada hari ini. Seluruh jemaat Youthcom ya Tuhan, karena Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada, dimanapun apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai dan menjagai mereka, agar mereka dapat melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Dan dari situ mereka bisa menjadi teladan dalam setiap perbuatan dan tingkah laku mereka. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday and God bless you.